soal berikutnya, diketahui persamaan kuadrat x kuadrat plus bx plus 12 sama dengan 0 yang akar-akarnya adalah min 4 dan min 3. Tentukan nilai b. Nah, anak-anak, kembali pada pengertian akar ya yang pernah Ibu sampaikan, bahwa sebetulnya akar itu adalah tidak lain nilai x. Jadi akar itu tidak lain sama dengan nilai x. Sehingga kalau ada soal seperti ini, maka akar-akarnya ini, misalkan akarnya min 4, artinya nilai x1 itu sama dengan negatif 4. Nah, x sama dengan negatif 4 ini bisa kalian masukkan pada persamaan yang sudah diketahui pada persamaan ini ya. Jadi persamaannya kan ini, x kuadrat ditambah bx ya, ditambah 12 sama dengan 0. Sehingga kita nanti akan dengan memasukkan nilai x, kita akan menemukan nilai b yang ditanyakan pada soal. Oke, kita lanjutkan ya. X-nya kita ganti dengan min 4 ya, negatif 4. Boleh misalkan kalian pilih X-nya negatif 3, boleh, nggak apa-apa, hasilnya nanti sama ya. Min 4 nah, ditambah B dikalikan negatif 4 di sini ya, ditambah 12 sama dengan 0. Oke, sekarang negatif 4 kuadrat ini ya, negatif 4 kuadrat berapa? 16. Kemudian plus dikalikan min, nanti min ya, min 4b, b kali 4 itu 4b, ditambah 12 sama dengan 0. Nah, 16 ditambah 12 yaitu 28 dikurangi 4b. Ingat, 28 dikurangi 4b itu nggak bisa karena bukan suku sejenis. Nah, gini. Kemudian 28-nya dibawa ke ruas kanan ya, min 4b sama dengan, karena dibawa ke ruas kanan menjadi negatif 28. Maka untuk mencari b, caranya negatif 4 dipindah ke ruas kanan menjadi pembagian. Kenapa? Karena itu perkalian ya, min 28 dibagi min 4, negatif bagi negatif adalah positif, 28 bagi 4 adalah 7. Nah, sekarang jika x-nya sama dengan negatif 3, kita coba ya. Caranya sama dengan yang tadi ya. Jadi x kuadrat ditambah bx ditambah 12 sama dengan 0 ya. Ini diganti dengan negatif 3 kuadrat ditambah b kali negatif 3 ya, ditambah 12 sama dengan 0. Negatif 3 kuadrat adalah 9, plus kali min adalah min, ini 3b, b kali 3 itu 3b ditambah 12 sama dengan 0. Sekarang 9 ditambah 12 berapa? 21 ya, min 3b sama dengan 0. Nah, kemudian 21 dibawa ke ruas kanan menjadi negatif 21. Sehingga b sama dengan min 3 dibawa ke ruas kanan menjadi pembagian, min 21 per min 3 sama dengan 7. Sama kan? Jadi boleh kalian mengambil x1-nya min 4 atau x-nya min 3 itu sama nanti hasilnya, sehingga b nilainya 7. Begitu. Lanjut nomor 26. Diketahui x kuadrat dikurangi 6x ditambah c sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat ya anak-anak ya. Jika diskriminan d ya, d itu diskriminan sama dengan 0, tentukan nilai c. Nah, kamu harus ingat rumus dari diskriminan. Rumus dari diskriminan adalah d sama dengan b kuadrat dikurangi 4 kali a kali c. Ini harus diingat rumus diskriminan ya. Kalau sudah lupa dibaca lagi catatannya. Dah. Kemudian dari nilai a, b, c itu nilai yang mana sih dalam persamaan kuadrat ini? Kita ingat lagi. Jadi ini persamaan kuadratnya ya, i kuadrat min 6x ditambah c sama dengan 0. Nah, a itu adalah nilai angka di depan x kuadrat. Di sini angka di depan x kuadrat tidak ada, jadi diberi 1 ya. Kemudian b itu nilai angka di depan x atau koefisien x, dan c adalah ini. Berarti dari persamaan ini diperoleh a itu sama dengan 1, kemudian b-nya adalah ini. B itu ini ya. B itu ini.
B angka di depan X adalah min 6. C-nya tidak diketahui karena ini akan dicari. Nah, kemudian kalau sudah ditentukan A dan B-nya, kita bisa menuliskan atau mulai mencari diskriminannya ya. D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C ya. Nah, di sini diketahui D-nya 0 diganti. D-nya ini diganti 0 sama dengan B-nya kita ganti min 6 ya. Min 6 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya adalah 1, C-nya yang dicari C. Kemudian dihitung yang di dalam kurung, min 6 kuadrat adalah 36, min 4 kali 1 adalah min 4. Kemudian ini ditambah C ya, ditambah C. Ini bukan dikali C. Dikali C, maaf ya, dikali C, bukan ditambah C. Atau min 4C. Jadi 0 sama dengan 36, min 4 dikalikan C adalah min 4C. Nah, kemudian min 4C ini dipindah ya, dibawa ke ruas kiri. Ini dibawa ke ruas kiri menjadi plus ya. Jadi nanti 4C sama dengan 36. Nah, sehingga mencari C-nya sama dengan 36 dibagi 4 ya. Karena perkalian ya. Sehingga kalau di bawah ke ruas kanan menjadi pembagian. 36 dibagi 4 adalah 9. Nah, seperti ini. Udah ya. Soal berikutnya, sebuah bola dilempar ke atas dari tanah dengan kecepatan tertentu sehingga ketinggian yang dicapai membentuk fungsi HT ya, dari waktu T detik. Jadi fungsinya ini HT sama dengan min 5T kuadrat ditambah 40T. Tentukan waktu T yang diperlukan agar ketinggian maksimum. Nah, ini kalian harus ingat rumus dari sumbu simetri ya. Rumus dari sumbu simetri atau titik puncak maksimum ya. Jadi rumus titik puncak ya, titik puncak atau nilai maksimum, titik maksimum. Jadi titik maksimum itu rumusnya adalah min B per 2A ya, koma H, karena ini fungsinya H maka H min B per 2A. Nah, seperti ini rumusnya ya. Ingat-ingat min B per 2A pokoknya itu ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah waktu T, maka nanti ini yang akan kita tulis rumusnya, kita pakai ini ya. Karena koordinat ini intinya adalah koordinat T dan HT ya. X-nya itu T, kemudian Y-nya adalah HT. Jadi karena T yang akan dicari maka kita menggunakan rumus min B per 2A. Oke. Dari mana nilai B dan A-nya? B dan A-nya diperoleh dari fungsinya ini rumusnya. HT, rumusnya adalah HT sama dengan min 5T kuadrat ditambah 40T. Nah, dari persamaan ini, dari rumus fungsi ini, maka dapat diperoleh, ini adalah nilai A-nya, angka di depan T kuadrat itu namanya A, kemudian ini adalah nilai B-nya, ini adalah B. Nah, langsung aja kita cari T-nya ya, T maksimum. Jadi T maksimum itu sama dengan min B per 2A ya. Jadi min itu miliknya rumus, B-nya adalah 40, ditaruh ini 40, kemudian 2 dikalikan A-nya adalah min 5. Nah, terus negatif ini boleh ikut 40 ya, boleh ikut 40, jadi min 40. Ini 2 kali min 5 adalah min 10. Nah, negatif dibagi negatif adalah positif, 40 bagi 10 adalah 4. Jadi tingginya adalah 4, waktunya adalah 4 detik untuk mencapai ketinggian maksimum. Ini jawabannya, mudah kan? Oke. Lanjut soal berikutnya, yang merupakan fungsi kuadrat adalah yang mana ini dari 4 pilihan. Nah, caranya ini diproses dulu ya masing-masing option ini. Jadi untuk yang A dulu kita proses ya. Yang A, ingat fungsi kuadrat itu ya, yang perlu kalian ingat fungsi kuadrat itu harus bentuknya ada variabel yang dipangkatkan 2. Paling besar itu pangkat 2 ya. Sekarang yang A kita coba ya, kita amati 2x kuadrat ditambah Y dikurangi 3 sama dengan 2x kuadrat. Nah, ini yang mengandung variabel kita lempar, kita bawa ke ruas kiri jadi negatif 2x kuadrat ya, 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat ini
adalah pindahan dari ruas kanan ya, ditambah Y dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini habis ya, sehingga tinggal Y dikurangi 3. Nah, perhatikan anak-anak ini ya. Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya gini, Y sama dengan AX kuadrat ya, ditambah BX ditambah C. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Jadi ciri khasnya pada fungsi kuadrat itu harus ada X kuadratnya. Jadi A-nya ini tidak boleh 0 ya, tidak boleh sama dengan 0. Ini harga A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau ini 0 maka X kuadratnya habis. Maka dia bukan fungsi kuadrat lagi ya. Nah, seperti pada opsi yang nomor 2, yang nomor A ya, yang A, ini opsi A. Ini akhirnya X kuadratnya nggak ada, sehingga ini bukan fungsi kuadrat. Jangan dipilih ya. Sekarang yang B, coba kita amati, kita proses dulu yang B. B itu adalah 3x plus 5, ya, diuraikan dulu sama dengan 2x, ini x plus 1 ditambah y. Nah, itu ya. Kemudian ini yang dalam kurung diuraikan dulu ya, 3 kali x ditambah 3 kali 5, 15. Ini juga 2x kali x adalah 2x kuadrat. 2x kali 1 adalah 2x plus y. Nah, seperti bentuk umumnya ya, y-nya kita bawa ke ruas kiri ya. Jadi ini kita bawa ke ruas kiri jadi min y gitu sama dengan. Nah, semua angka yang ada di sini, yang ini dibawa ke ruas kanan semua. Jadi nanti 2x kuadrat plus 2x ya, yang ini. Kemudian 3x-nya langsung di sini, min 3x. 15 dibawa ke ruas kanan menjadi min 15. Nah, sehingga menjadi min y sama dengan 2x kuadrat 2x dikurangi 3x adalah min x min 15. Nah, ini ada x kuadratnya ya. Ya anak-anak ya, ini ada x kuadratnya. Sehingga inilah yang dimaksud dengan fungsi kuadrat. Yang benar ini. Pilihan yang B. Untuk pilihan yang C juga nggak ada kuadratnya. Ini kalau diuraikan kan menjadi 3x ya. X kuadratnya nggak ada. Ini bukan. Kemudian untuk yang D ini malah ada x pangkat 3. Jadi bukan termasuk fungsi kuadrat ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Mudah ya. Alhamdulillah. Oke. Untuk soal berikutnya, diketahui fungsi kuadrat ya fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Pernyataan yang benar adalah A. Grafik memotong sumbu x di 1 titik. B. Grafik memotong sumbu x di 2 titik. Dan C. Grafik tidak memotong sumbu x. Ingat, perpotongan grafik dengan sumbu x itu bisa dilihat dari nilai diskriminannya ya. Ingat, perpotongan grafik dengan sumbu x bisa dilihat dari diskriminannya ya. Jadi kalau nilai D-nya itu lebih dari 0 ya, atau nilai D-nya itu positif, maka grafik memotong sumbu x di 2 titik. Nah, ini ya. Ini yang perlu diingat-ingat para siswa ya. Kalau diskriminannya itu 0 sama dengan 0, maka grafik memotong di 1 titik ya, di 1 titik atau menyinggung ya. Kemudian kalau diskriminannya kurang dari 0 atau negatif, maka grafik tidak memotong sumbu x alias melayang gambarnya ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Sehingga dari soal ini kita harus mencari diskriminan dari fungsi ini ya, fungsi ini. Nah, diskriminan itu rumusnya yaitu B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Nah, dari fungsi ini fx yang diketahui ya, fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 6, maka diperoleh ini adalah nilai A-nya ya. Kemudian nilai B-nya itu ini. Ini tidak ada angkanya, diberi 1, ini nilai B-nya ya. Kemudian ini adalah nilai C. Nah, jadi A itu angka di depan X kuadrat, B adalah angka di depan X ya. Kemudian C ini. Nah, kemudian kita masukkan ya, kita cari diskriminannya. B kuadrat, kan ini kan rumusnya B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C ya. Kita coba, B-nya adalah min 1, masukkan di sini min 1 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya adalah 2, C-nya adalah min 6. Nah, kita coba, kita lihat. Min 1 kuadrat adalah 1. Kemudian negatif kali negatif, jadi ini negatif kali negatif itu nanti positif ya. 4 kali 2 8, 8 kali 6
8 kali 6 berapa? 48 ya. 48. 1 tambah 48 sama dengan 49. Nah, diskriminannya adalah 49 alias positif, lebih dari 0. Jadi ini lebih dari 0. Maka bisa disimpulkan bahwa grafik memotong sumbu X di 2 titik kelompok yang pertama. Jadi yang benar adalah jawaban yang B. Demikian.